Kita akan belajar bersama-sama. Pada hari Minggu kita telah belajar bagaimana Rasul Paulus dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya sudah sampaikan kepada saudara, perjumpaan dengan Tuhan meliputi 3 hal perjumpaan, yaitu perjumpaan dengan kasih-Nya, yang kedua adalah perjumpaan dengan kuasa-Nya, dan yang ketiga adalah perjumpaan dengan kebenaran. Kita belajar bersama-sama pada hari Minggu tentang bagaimana Paulus berjumpa dengan kasih Tuhan. Kita tahu bersama pada waktu itu Paulus atau Saulus tepatnya, dia dalam kondisi marah. Dia kondisi hatinya lagi membara untuk mengejar orang-orang percaya, untuk menangkap mereka, menganiaya mereka. Bahkan dia setuju kalau orang-orang percaya dihukum mati. Lihat, orang-orang percaya pada waktu gereja mula-mula, mereka selalu dikejar-kejar dengan yang namanya aniaya, dikejar-kejar dengan penderitaan. Gereja mula-mula dikejar-kejar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka mendapat perlawanan yang begitu rupa, tapi percayalah, ketika mereka ditekan, mereka diberhentikan, mereka diusahakan untuk dibunuh, dimatikan, iman orang-orang Kristen, iman orang-orang percaya pada waktu itu tidak pernah mati. Bahkan mereka semuanya malah menyala-nyala, berkobar-kobar dengan Tuhan. Hati-hati, saudara yang dikasih Tuhan, supaya saudara dan saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara dan saya mengetahui kalau saudara dan saya kemudian menjadi orang percaya, saudara juga mengalami penderitaan. Percayalah, semuanya seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Paulus berjumpa dengan Tuhan ketika dia menjadi marah, tapi Tuhan dengan kasih-Nya yang besar, dia datang dan menjumpai Saulus pada waktu itu. Saudara juga masih ingat kisah tentang Zakheus. Zakheus orang yang kaya sebab dia adalah kepala pemungut cukai. Istilahnya sekarang adalah kepala pajak. Dia kemudian menjadi orang yang bekerja sama dengan penjajah orang-orang Romawi pada waktu itu. Lalu kemudian dia memungut pajak daripada orang-orang Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah penjajah pada waktu itu. Zakheus secara finansial dia tercukupi, bahkan berlimpah dalam hidupnya. Uangnya sangat banyak, dia adalah orang yang kaya raya. Tapi dalam posisi seperti itu, ketika dia mendapatkan semuanya, ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya, tidak ada kasih di dalam dirinya. Maka kemudian dia penasaran, ingin bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Pada waktu dia ingin berjumpa dengan Yesus, singkat cerita, lalu dia naik sebuah pohon. Ingat, bukan pohon ara, tapi sekalipun terjemahannya di bahasa Indonesia adalah pohon ara. Oke, waktu dia memanjat pohon pada waktu itu, lalu kemudian Yesus berjalan dan kemudian Yesus berhenti di tepat di bawah pohon di mana Zakheus sedang memanjat pohon pada waktu itu. Bukankah Yesus bisa saja berjalan terus, tidak perlu menghiraukan Zakheus yang manjat? Siapa sih Zakheus? Sebab dia tidak kenal. Tapi Yesus, kasih-Nya yang begitu besar, kemudian dia menjumpai Zakheus, yang menurut banyak orang pada waktu itu Zakheus adalah orang berdosa, sebab dia adalah kepala pemungut cukai, dan dia adalah orang yang kemudian bekerja sama dengan penjajah Romawi pada waktu itu, sehingga Zakheus dikucilkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, kalau dia dikucilkan secara lahiriah, pasti otomatis Zakheus juga tidak punya akses untuk dia datang beribadah. Sebab dia dikucilkan, jadi tidak mungkin dia datang untuk bisa beribadah. Gak boleh, sebab najis buat orang-orang pada waktu itu. Tapi ingat ini, ketika dia dianggap berdosa oleh orang banyak, ketika dia dianggap najis menurut hukum agama, tapi bagi Yesus tidak ada sesuatu yang buruk yang bisa menghalangi kasih-Nya bekerja pada waktu itu. Katakan amin. Yesus waktu berjalan, lalu kemudian pada waktu di bawah pohon, dia kemudian menoleh ke atas. Dia menengok ke atas dan berkata kepada Zakheus, "Hei Zakheus, turunlah, aku mau mampir di rumahmu." Lihat, di sini Yesus tidak menunjukkan kuasa-Nya. Yesus tidak menunjukkan mujizat pada waktu itu dalam pertobatan Zakheus. Yang lainnya Yesus membuat mujizat, yang lainnya Yesus menyembuhkan orang yang buta, yang lainnya Yesus kemudian menyembuhkan orang yang lumpuh, yang lainnya Yesus membangkitkan orang yang mati. Tapi dengan Zakheus, Yesus
Tidak banyak bicara dan tidak ada mujizat dibuat pada waktu itu. Tapi mujizat yang paling besar adalah ketika kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Amen. Saudara dan saya mesti memahami kasih kalau dinyatakan dalam kehidupan kita, kasih Allah yang tak berkesudahan, kasih yang sangat besar, itu mujizat yang luar biasa. Tuhan cuma bicara sama Sakius, Sakius, turunlah. Saya rasa suara Yesus pada waktu itu suara yang lembut. Suara sama seperti Bapamu yang kemudian memanggil engkau kalau Bapamu baik. Dia dengan lembut membangunkan kau dari tidurmu dan berkata, "Nak, bangunlah. Nak, bangunlah." Suara yang lembut, suara yang penuh dengan kasih, dan dia berkata, "Sakius, turunlah. Aku mau mampir di rumah." Saat itu juga menurut saya ada sebuah pertobatan yang luar biasa. Ada kasih yang kemudian diterima oleh Sakius pada waktu itu. Ketika Yesus memandang Sakius, dia menatap mata Sakius, mata dengan mata bertemu. Lalu kemudian dia berkata, "Sakius, turunlah. Saya percaya kasih Tuhan mengalir menembus hati Sakius pada waktu itu." Amin. Sakius kemudian turun. Lihat ini, orang kalau berjumpa dengan kasih Tuhan, lalu hidupnya pasti berubah. Katakan amin. Amin. Bilang dengan saya, orang yang berjumpa dengan kasih Tuhan, orang yang berjumpa dengan kasih Tuhan, hidupnya pasti berubah. Hidupnya pasti berubah. Begitu sampai di rumah, lalu disediakan makan buat Yesus, murid-muridnya dan orang-orang yang lainnya, teman-temannya, pemungut cukai yang lainnya. Lalu kemudian dia berdiri dan berkata, "Hari ini juga, kalau ada orang yang aku rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat." Jadi kalau ada orang yang dirugikan, dia bayar kompensasi 4 kali lipat. Dan setengah hartanya akan dibagi-bagikan pada orang miskin. Sekarang buat Sakius, uang bukan nomor 1. Uang bukan segala-galanya. Uang tidak menjadi penting dalam kehidupannya. Bagi dia, ketemu Yesus itu sudah cukup. Itu lebih daripada yang lainnya. Amin. Perjumpaan dengan kasih Tuhan mengubahkan seluruh kehidupannya. Saudara masih ingat perempuan Samaria, perempuan yang berdosa juga, yang suaminya sudah 5, yang ke-6 ini pun bukan juga suaminya, lalu berjumpa dengan kasih Kristus, hidupnya bertobat. Nah, sekarang kita kembali ke apa yang terjadi pada Paulus pada waktu itu. Sekarang perjumpaan dengan kuasanya. Perjumpaan dengan kuasa. Kembali ke Kisah Para Rasul pasal 26. Sekarang saya akan baca ayat 13 dan 14. Kalau saudara yang mau mengikuti, ikutilah yang minggu yang lalu. Untung tidak direkam, puji Tuhan. Yang hari minggu tidak di-upload kan, tidak direkam ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayat 13 dan 14. Sudah dapat? Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayat 13 dan 14. Halo semuanya, penuh sukacita hari ini. Amen. Wajah saudara tegang sekali. Sementara saudara mendengarkan firman Tuhan. Buka rohmu untuk menerima sesuatu yang datang daripada Tuhan. Sudah dapat? Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada apa? Tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke gala rangsang." Yang pertama, dia sudah mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, sebab orang jahat kemudian ditemui dengan kasih Tuhan. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus sendiri yang datang. Saya beritahu pada saudara, ini bukan sekedar cahaya, tapi pribadi Yesus yang kemudian menemui Saulus pada waktu itu. Kuasa yang nyata pada waktu itu dengannya apa yang dialami Saulus pada waktu tengah
matahari bolong, kira-kira jam 12 siang. Bayangkan waktu terik-teriknya matahari sedang bersinar paling terang pada saat itu. Ini ada sebuah cahaya, dikatakan oleh firman Tuhan, yang lebih terang daripada cahaya matahari. Saudara melihat cahaya matahari saja, kita tidak mampu, kita tidak kuat ketika matahari terik-teriknya, itu susah buat kita untuk melihatnya. Dan ini kuasa Tuhan waktu pribadinya datang. Saya percaya begini, ketika pribadi Tuhan datang menjumpai kita, termasuk kuasanya menjumpai kehidupan kita. Amin. Ini cahaya yang sangat terang, yang lebih terang daripada cahaya matahari pada waktu itu. Sampai kemudian ketika Tuhan berbicara kepada mereka semuanya, semua orang pada waktu itu rebah ke tanah. Mereka mungkin naik ke kuda, mereka terjatuh dan rebah, tersungkur semuanya. Ada sebuah pengalaman yang luar biasa. Ketika Tuhan datang, kuasanya pasti nyata. Saya berharap bahwa saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, setelah saudara dan saya juga mengalami kasih-Nya Tuhan, kasih yang besar itu tadi, saya juga berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kalian juga mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ketika Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, ketika Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan saudara. Ada yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Ada yang kemudian rebah dilawat oleh Tuhan. Engkau melihat cahaya kemuliaan Tuhan, atau engkau melihat mimpi-mimpi yang berasal daripada Tuhan. Saudara saya sebagai orang-orang percaya, saudara saya berhak menikmati itu. Perhatikan orang-orang di dalam Alkitab, sebagian besar mereka bertemu dengan Tuhan, juga mereka bertemu dengan kuasa Tuhan. Apalagi saudara dan saya mengklaim dirimu adalah gereja Pentakosta karismatik, saudara dan saya semua harusnya juga menikmati apa yang disebut dengan perkara-perkara kuasa Tuhan, perkara-perkara supranatural yang harusnya dinikmati oleh semua orang. Ini perjumpaan yang luar biasa. Coba bandingkan dengan apa yang dialami oleh Saulus pada waktu itu dengan apa yang dialami oleh Musa dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Perhatikan ini, ada cahaya yang sangat terang, yang Alkitab katakan lebih terang daripada cahaya matahari. Ya, kan cahaya terang, Tuhan menambahkan dirinya dengan cahaya yang lebih terang. Sementara saudara mendengarkan firman Tuhan ini, sekali lagi saya terus mengatakan pada saudara, buka rohmu, buka rohmu, sehingga engkau mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupanmu. Tidak perlu pusing dengan apa kata manusia, tidak perlu sibuk lihat kiri kanan. Saudara mesti fokus, kira-kira Tuhan mau menyatakan apa dalam kehidupan saudara dan saya pada malam hari ini. Setiap orang mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi yang istimewa dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara berhak menerima perjumpaan dengan kuasa Tuhan, sehingga kemudian Paulus dengan rombongannya mereka semua rebah ke tanah pada waktu itu, mengalami mujizat kuasa yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Saya ingin memberitahukan kepada kita semuanya, apa yang tertulis dalam Alkitab bukan sekedar teori semata. Ada amin? Tapi selalu menjadi fakta, menjadi kenyataan harusnya dalam kehidupan kita. Saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau membaca hanya sejarah saja. Saya tidak hanya mau membaca kemudian huruf-huruf yang mati saja. Tapi apa hal-hal yang kemudian terjadi dalam Alkitab, Tuhan, saya juga ingin merasakannya. Sebab dengan Tuhan adalah sebuah pengalaman, bukan sebuah hanya pengetahuan belaka saja. Kita lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima, dikatakan begini. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu.
ini selalu menjadi sebuah penyakit orang-orang yang kemudian kalau Tuhan datang menjumpainya ada rasa kurang percaya. Bagaimana mungkin orang bisa percaya kalau Tuhan tidak menampakkan? Saya lanjut. Tuhan berfirman kepadanya, apa? Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ayat 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ayat yang kelima, kita baca bersama-sama ayat yang kelima ini. 1, 2, 3. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah yang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Yahweh Elohim, nenek moyang mereka, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Perhatikan ini, ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Tuhan juga menampakkan diri dengan kuasa. Betul? Bagaimana kemudian ada semak duri pada waktu itu yang menyala-nyala tapi tidak terbakar. Itu kuasa Tuhan. Ada sebuah penglihatan, ada sebuah yang terjadi yang kemudian benar-benar dilihat padamu oleh Musa pada waktu itu. Tapi Musa tidak segera percaya pada waktu itu ketika dia diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk membawa jutaan orang Israel keluar dari tanah Mesir pada waktu itu, untuk dia menuju tanah Kanaan. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Musa pada waktu itu, dengan sebuah kuasa dia tunjukkan kepada Musa yang pada waktu itu berjumpa dengan Tuhan. Dia bertanya kepada Musa ayat yang kedua, apakah yang di tanganmu itu? Lalu Musa menjawab katanya apa? Tongkat. Sebab Musa adalah seorang penggembala pada waktu itu. Jadi dia kemana-mana dia membawa tongkat. Istilahnya kemudian disebut tongkat gembala. Dia pegang tongkat pada waktu itu. Lalu Tuhan berkata pada waktu berjumpa dengan Musa, lemparkanlah tongkatmu itu ke tanah. Dia lempar tongkatnya ke tanah, dan tiba-tiba tongkat kayu tadi berubah menjadi ular. Oke? Dan ketika Musa melihat tongkatnya jadi ular, dia lari, Pak, Bu, dia takut. Mungkin memang ular berbisa pada waktu itu. Dia lari, lalu Tuhan berkata kepada Musa, jangan takut, pegang ekornya. Dan ketika dia pegang ekornya, lalu ular itu kembali menjadi tongkat. Bukankah ini sebuah manifestasi daripada kuasa Tuhan pada waktu itu? Sebuah tongkat tiba-tiba bisa berubah menjadi ular. Dan saya senang dengan apa yang ayat 2 tadi katakan, bahwa apa yang ada di tanganmu. Sekarang kemudian kalau pertanyaannya, apa yang ada di tangan saudara? Handphone, Pak. Oh iya, dari pagi sampai malam mau pegang handphone terus masalahnya. Oke, perhatikan ini. Artinya begini, lihat dengan baik. Ketika Tuhan memanggil seseorang dan ketika Tuhan mau memakai seseorang, katakan, termasuk saya. Yang keras dong kalau menyampaikan sesuatu, termasuk saya. Tuhan juga rindu memakai kehidupan saudara. Sama seperti Tuhan ingin memakai kehidupan Saulus pada waktu itu. Ketika Tuhan ingin memakai kehidupan Musa pada waktu itu. Hei anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini, saya ingin beritahukan kepada kalian semuanya bahwa Tuhan juga rindu memakai kehidupanmu. Tuhan tidak akan bertanya kepada sesuatu yang ada di luar diri saudara. Ketika dia berjumpa dengan Musa, dia bertanya, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada dalam dirimu?
Tuhan tidak berkata cari ini air di mana, cari bunga di mana, cari kayu di mana, cari minyak di mana. Enggak, Tuhan bertanya apa yang ada di tanganmu. Perhatikan ini. Tuhan selalu memakai kehidupan saudara dan saya dengan apa yang ada dalam diri saudara. Loh, tidak ada yang amin. Perhatikan ini. Berarti dalam diri kita masing-masing pasti masing-masing punya tongkat sendiri-sendiri. Saudara, dalam hidupmu, dalam tanganmu ada tongkatmu sendiri-sendiri. Ada tongkat pemimpin, ada tongkat pemuji, penyembah, ada tongkat penginjil, ada tongkat-tongkat yang lain dalam dirimu. Masalahnya begini, tahukah saudara dan saya tongkat apa yang ada dalam dirimu? Seringkali kita tidak memperhatikan tongkat kita, tapi kita suka memperhatikan tongkat orang lain. Ketika saudara mungkin katakanlah punya tongkat kecil, lalu tongkatnya umpamanya Ibu Marina lebih besar daripada saudara, seukuran bambu untuk isi piong, tapi piongnya dari bawah untuk saya, maksudnya gitu. Ya. Itu kemudian saudara perhatikan, kenapa tongkatnya besar? Setiap tongkat punya fungsi masing-masing. Kecil-kecil begini, dia punya fungsi yang luar biasa. Karena ada remote-nya, maka ini tuh kasih nyala ini, kan? Coba kalau kemudian tongkatnya besar, sebesar bambu piong tadi, nggak mungkin bisa menyalakan ini karena terlalu besar. Sebab tombolnya di sini kecil. Jadi tiap-tiap tongkat itu punya fungsi masing-masing. Dalam diri saudara dan saya, di tangan kita masing-masing ada tongkat ilahi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sekarang lihat tongkat apa yang ada dalam dirimu. Lihatan tongkatmu. Lihatan tongkatmu. Lihat ke depan. Tongkat jangan tanganmu. Lihat dulu tanganmu. Lu udah punya iman. Entahkah itu tongkat kuasa untuk menyembuhkan, tongkat kuasa untuk memberi penghiburan buat orang lain. Yang penting jangan tongkat untuk menempelin orang lain, ya kan? Coba perhatikan dalam dirimu. Tuhan berkata apa yang ada dalam dirimu, hai Musa? Dia berkata tongkat Tuhan. Lalu tongkat itu yang kemudian dipakai oleh Tuhan. Lihat, mulai pelayanan daripada Musa sampai akhir kehidupan Musa, tongkat itu dipakai. Masih ingat bagaimana dia mempraktekkan kuasa Tuhan lewat tongkatnya? Waktu dia bertemu dengan Firaun, waktu kemudian dia bertemu dengan tukang-tukang sihir Firaun, kemudian tongkatnya juga bisa menjadi ular, dan kemudian orang-orang itu meniru semuanya, penyihir-penyihir, tongkatnya juga diular semuanya. Tapi ular-ular itu dimakan oleh ular yang dari tongkatnya Musa. Saudara masih ingat bagaimana kemudian Musa dengan tongkatnya memukul Laut Merah, dan Laut Merah terbelah menjadi dua. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat-mujizat yang kalian lakukan dengan tongkat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Masalahnya berjumpalah dengan kuasa itu. Pahamilah kuasa yang Tuhan percayakan dalam diri saudara dan saya. Jangan selalu kemudian menilai orang lain, melihat orang lain. Lihat segala sesuatu potensi yang ada dalam diri saudara. Kita selalu sibuk ngurusi orang lain sehingga kita tidak bekerja apa-apa. Kita sibuk ngurusin kemudian menilai orang lain sehingga engkau tidak pernah bergerak dengan kuasa yang ada dalam diri saudara. Kita selalu memikirkan orang lain dan tidak pernah kemudian kau bergerak untuk dengan kekuatan, dengan tongkat yang Tuhan percayakan dalam diri saudara untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Lihat, kenapa perlu ada mujizat, kenapa perlu ada kuasa Tuhan dipraktekkan. Lihat di ayat yang kelima tadi dikatakan begini dalam Keluaran pasal 4. Perhatikan dengan baik. Supaya mereka percaya. Yang keras, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka dan seterusnya itu
Oh itu ada, itu menampakkan diri supaya mereka percaya kembali kepada Tuhannya. Pak, Bu, perhatikan ini. Ketika mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, ketika mujizat terjadi, kuasa terjadi buat gerejanya, itu tujuannya supaya orang-orang yang melihat dan merasakan, yang menikmati mujizat, supaya mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Ini seharusnya bukan hanya untuk golongan gereja tertentu, tapi ini untuk semua orang percaya. Kuasa diberikan kepada gerejanya, kuasa diberikan kepada saudara dan saya. Kuasa mesti dipraktekkan supaya kemudian orang-orang itu menjadi percaya, sebab mata mereka melihat, sebab mereka merasakan bahwa mujizat terjadi dalam hidupnya. Yang aneh kan begini, selalu yang buat mujizat itu hanya orang-orang tertentu. Harusnya semua orang percaya, harusnya saudara juga termasuk di dalamnya. Makanya begini, sebelum engkau mempraktekkan kuasa, engkau mesti menikmati kuasa itu. Bagaimana engkau bercerita kepada orang lain tentang kuasa Tuhan kalau dalam hidupmu belum pernah menikmati, belum pernah merasakan, belum pernah mengalami kuasa Tuhan. Kalau dalam kehidupanmu engkau menikmati kuasa Tuhan, engkau bisa bersaksi dengan penuh rasa percaya diri kepada orang lain bahwa Tuhan itu memang penuh dengan kuasa. Saudara bisa berkata kepada temanmu, Tuhan itu penuh dengan kuasa. Mungkin terus kemudian temanmu bertanya, apa buktinya? Kemarin saya sakit seperti ini. Saudara cerita pengalaman saudara, lalu kemudian saudara menyampaikan kesaksian kepada temanmu, dan temanmu diubahkan karena memang dia juga melihat kesaksian dalam kehidupan saudara. Ada amin? Makanya penting sekali saudara dan saya sebagai orang percaya mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Kalau ada yang hadir malam hari ini dan belum pernah mengalami kuasa Tuhan, mintalah supaya kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Lihat apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Mereka mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Mereka juga bergerak dalam kuasa Tuhan. Kita kembali ke Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, lihat ayat 41 sampai dengan 43. Saudara ingat bahwa kemudian waktu terjadinya hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, masih ingat teksnya? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada di antara saudara yang sudah menerima baptisan Roh Kudus? Angkat tanganmu. Yang menerima baptisan Roh Kudus. Ini di belakang. Kau tidak percaya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kemudian Roh Kudus turun membaptiskan kehidupanmu, perhatikan ini. Sebenarnya pada waktu yang sama kuasa itu sudah ada dalam dirimu. Kan dikatakan firman Tuhan begini, kamu akan menerima kuasa kapan? Kapan? Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus turun ke dalam kehidupan saudara, memenuhi kehidupanmu dan kau penuh dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, salah satu tandanya kau boleh berkata-kata dalam bahasa roh. Saya tanya, kuasa sekarang ada di mana? Kuasa ada di mana? Ada dalam diri saudara. Yang jadi persoalan begini. Tadi kita tidak yakin. Kedua, kita tidak pernah praktek. Katakanlah begini, ada di antaramu yang kemudian sekolah kedokteran, sarjana kedokteran, sekolah kedokteran. Jadi saudara punya ilmu untuk kemudian punya ilmu untuk kemudian konsul itu, mengetahui riwayat sakitnya seseorang, lalu kemudian kalian punya ilmu tidak untuk memberi obat kalau sakit ini, obatnya ini. Punya ilmunya? Punya ilmunya? Punya ilmunya.
dari mulai tensi dan semuanya sudah punya ilmunya. Tapi masalahnya begini, kalau kemudian tidak pernah praktek, tidak pernah bertemu dengan pasien, tidak pernah kemudian mengaplikasikan, mempraktekkan ilmumu, sudah tahu nggak bahwa dalam dirimu ada kepintaran, ada ilmu tentang kesehatan? Saudara akan mengetahuinya bahwa orang ini sakit begini, obatnya begini, diagnosanya begini, mesti harus obat begini dengan ini. Saudara pernah praktek. Jadi itu hanya tinggal di dalam diri saudara, hanya menjadi pengetahuan dalam diri saudara. Saudara mesti praktek, mesti bertemu dengan pasien dan kemudian mempraktekkan ilmu yang saudara dapat sepanjang saudara kuliah di kedokteran. Kan? Nah, sama seperti sekarang saudara dan saya, ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara, sebenarnya kuasa sudah ada dalam diri kita. Cuman kita tidak pernah praktek. Mungkin pertama tidak percaya diri, kedua malas, ketiga kemudian saudara sok minder begitu. Minder itu adalah sebuah kesombongan. Ketika sudah dikatakan begini, ayo pelayanan, kamu yang berdoa, selalu berkata begini, enggak tahu Kak Pak, enggak tahu Kak, nah gitu kan? Kuasa itu sudah ada dalam dirimu. Makanya di tempat ini saya selalu berpikir dengan keras. Saya ingin melatih saudara, saya ingin memperlengkapi saudara. Ketika engkau ada di gereja di tempat ini, engkau bukan hanya jadi jemaat semata, tapi mulailah mempraktekkan segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan dalam diri saudara. Amin. Jadi kalau diberi tugas, kerjakan saja, daripada saya tidak pernah kasih tugas buat saudara. Amin. Jadi punya cari orang, bertemu dengan orang, mulai praktekkan. Ada orang sakit, berdoa. Karena perintah firman Tuhan katakan sembuhkanlah mereka. Bukan hanya berdoa supaya sembuh, tapi perintahnya sembuhkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai praktek sekarang. Bagaimana mau praktek Pak? Tinggal di rumah terus, takut keluar. Oke. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 43. Saya lompat langsung 43. 43. Perhatikan ini. Gereja setelah orang-orang percaya, setelah penuh dengan Roh Kudus, dikatakan ini, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang apa? Rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Pak, Bu, setelah peristiwa Pentakosta, setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, lihat Alkitab, catat buat saudara dan saya, rasul-rasul itu bergerak dengan luar biasa. Mereka banyak mengadakan mujizat-mujizat, mereka banyak mengadakan tanda-tanda heran pada waktu itu. Ini seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Kita mesti kembali bergerak dengan kekuatan, dengan kuasa Tuhan. Jangan kemudian kita menjadi gereja yang melempem, yang tidak pernah tahu yang namanya kuasa Tuhan. Haleluya. Ayo kembali bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Mulai banyak mengadakan tanda-tanda, mulai banyak mengadakan mujizat-mujizat, berdoa dengan sungguh-sungguh, cari wajah Tuhan, lalu kemudian praktekkan. Apa yang ada di tanganmu, anak-anak? Praktekkan. Tongkat apa yang ada dalam dirimu? Saya percaya dalam dirimu ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada yang punya karunia-karunia untuk menyembuhkan orang sakit, karunia-karunia mujizat dalam kehidupanmu, karunia-karunia kenabian ada dalam dirimu. Semuanya ada dalam kehidupanmu. Sekarang tinggal engkau mempraktekkan. Masa dari zaman Jepang sampai tahun 2020 kalian cuma puas jadi jemaat saja, duduk dengar pulang, duduk dengar pulang. Aduh, tidak pernah bertumbuh, tidak pernah bergerak bersama dengan Tuhan. Tidak perlu nunggu sekolah teologi dulu, lalu kau bergerak bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kelengkapan buat saudara, bergeraklah bersama dengan Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5 ayat 12 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5 ayat 12 sampai dengan 16. Kuasa, kuasa, kuasa. Haleluya. Dan oleh rasul-rasul apa? Yang keras. Dan oleh apa?
rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang yang percaya selalu berkumpul dalam serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. 15, bahkan mereka membawa apa? Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Keren sekali. 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kalau hal ini terjadi zaman sekarang, pasti komentar netizen apa? Kalau peristiwa seperti ini terjadi zaman sekarang, komentar-komentar para netizen apa? Bukan, dukun baru. Magic. Ya kan? Lihat ini apa yang terjadi. Ini pasti dipulang orang-orang yang kemudian tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Para netizen pencemooh itu semuanya disebut gini, itu orang Kristen kayak dukun prakteknya. Bukankah kayu kan? Lihat ini, mereka bergerak dengan kuasa ilahi, sebab memang ada pada waktu itu. Sampai dengan sekarang juga masih ada. Saya percaya mujizat Tuhan. Lihat, saking hebatnya bergerak mereka, sampai kemudian orang-orang sakit ini dibawa keluar ke jalan, tepi jalan raya. Orang-orang sakit, yang sakit dibawa kucing situ, supaya mereka berharap ketika apa? Petrus lewat, mereka apa? Mereka disembuhkan karena kena bayangannya Petrus. Itu pasti Petrus dicap, kemudian ini memang orang karismatik, ini praktek dukun. Ada apa dengan Petrus? Tapi saya percaya yang menyembuhkan bukan hanya Petrusnya, tapi kuasa yang ada dalam diri Simon Petrus pada waktu itu. Bayangkan, dia cukup berjalan, Pak, tidak berteriak-teriak kayak penjual obat. Tapi luar biasanya, kuasa bergerak begitu rupa. Sekarang gereja kelihatan mewah, speaker bagus, suaranya kenceng-kenceng, tapi mujizat nol. Petrus sederhana, cuma jalan biasa, Pak. Tidak pakai minyak-minyak apa juga. Dia cuma jalan. Bayangkan, bayangannya bisa menyembuhkan orang. Bahkan orang-orang di luar kota yang ada di sekitar Yerusalem, ketika mereka mendengar Tuhan berkarya lewat murid-muridnya, lewat rasul-rasulnya, mereka dibawa berduyun-duyun, kita katakan. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang apa? Berduyun-duyun dalam jumlah yang banyak. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, supaya mereka semua sembuhkan. Keren gak gereja sebenarnya? Keren gak gereja? Cuma kata begini, kita ini terjebak dengan kegiatan gereja yang kita hidupi, kita warisi di hari-hari. Kita tidak baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gereja mula-mula, gereja yang tidak punya gedung, gereja yang kemudian bergerak dengan luar biasa dengan kuasa Tuhan. Rasul-rasul dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya ingin bahwa kalian mulai merindukan hal semacam ini. Amin. Mulai bergerak semuanya. Jangan nunggu perintah. Mulai bergerak bagaimana Astuti berdoa buat temannya. Bagaimana bergerak Cindy mesti bergerak. Kau mesti percaya. Makanya sudah penuh Roh Kudus belum? Sudah baptis belum? Bergerak. Ini Tuhan percayakan pada kita, pada gerejanya. Keren sekali sebenarnya apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Yang terakhir, saya selesai. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-8. Bergeraklah bersama dengan kuasa Tuhan. Percayalah apa yang Alkitab katakan. Jangan lebih percaya kepada apa kata orang. Saya ingin menyampaikan pada saudara,
di masa yang seperti sekarang ini, ketika era sosial media itu benar-benar juga mempengaruhi orang-orang Kristen. Saudara juga banyak kemudian melihat di YouTube atau online. Saya senang kalau saudara banyak belajar dari banyak hamba Tuhan. Belajarlah banyak dari hamba Tuhan. Cuman saudara mesti menyaring dengan apa yang saudara dengar. Sebab ada gereja-gereja, ada pemimpin-pemimpin yang juga tidak percaya dengan peristiwa-peristiwa seperti ini. Kemudian ada pemimpin besar juga berkata, kalau kamu sakit, langsung ke dokter saja. Kenapa tidak kemudian berdoa dan kemudian tanda-tanda ini harus menyertai kita? Kita udah terjebak, kita pikir kalau yang besar yang bicara pasti benar. Lebih percayalah firman Tuhan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita daripada percaya kepada teori manusia. Katakan amin. Efesus pasal 6 ayat 8, lalu kita selesai dan kita berdoa bersama-sama. Dan Stefanus bukan bagian dari 12 rasul. Dan Stefanus yang penuh dengan yang keras dong. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang banyak. Apakah orang banyak atau banyak orang itu semuanya orang Kristen? Jadi kuasa juga bisa berlaku nggak buat orang Kristen? Bergeraklah sama Stefanus. Dia penuh dengan kuasa karunia, dia penuh dengan kuasa, dia mulai mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Amin.